Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fauzan dari kelas MI 2B. Sini saya akan menjelaskan tentang praktikum minggu 11 pemrograman web lanjut. Di sini kita akan membahas controller. Controller adalah bagian kode program yang mengatur logika serta lalu lintas data. Controller berada di pusat MVC pada saat user mengetik alamat tersebut dan idealnya memanggil controller yang sesuai. Nah, ini cara untuk mengakses controller. Untuk memanggil controller ditulis dengan format root get seperti ini. Dan untuk contohnya, misal bernama pick controller seperti ini contohnya. Di root get alamat slash terus kurung siku app backslash http backslash controllers backslash nama controller. Di sini namanya pick controller, kemudian class, kemudian index itu metodenya. Yang pertama, membuat controller secara manual. Di sini terdapat dua cara, yakni manual dan dari text editor atau menggunakan perintah PHP artisan. Nah, jika manual, kita akan membuat file baru bernama pagecontroller.php, lalu simpan di folder app /http /controllers seperti ini. Nah, di sini pada baris 3 terdapat deklarasi namespace, yaitu /http /controller. Karena memiliki namespace yang sama, kita bisa langsung mengakses semua kode yang ada di controller PHP. Struktur namespace ini juga bersesuaian dengan alamat path, yakni folder app.http controller. Jika nantinya file controller dipindah ke folder lain, maka penulisan namespace ini juga harus disesuaikan. Nah, kita akan menambahkan dua root dalam file web-php seperti ini. Nah, pada root baris 5 itu artinya jika halaman localhost 8000 diakses, eksekusi metode index yang ada di page controller yang kita buat tadi di atas pada baris 7 dan akan mengeluarkan return di baris 9 seperti ini. Dan untuk yang baris 6, jika diakses maka eksekusi metode tampil yang di baris 12 ini. Berikut hasilnya dalam web browser. Nah, kesimpulannya berarti yang pertama, menulis rute yang akan mengakses sebuah metode milik controller. Yang kedua, buat file controller di folder tersebut. Dan yang ketiga, rancang isi controller beserta metodenya. Nah, ini aturan penamaan controller. Kita bebas menamai apa saja, tapi lebih baik kita menggunakan format ini, nama kemudian controller tanpa spasi. Nah, kemudian cara penulisan root untuk controller. Nah, dalam Laravel kita harus menulis lengkap namespace file controller, yakni app.http controller seperti ini. Kemudian baru menulis nama kelas controller beserta nama metodenya. Contohnya nanti seperti ini. Nah, alternatif ini bisa dipindah ke bagian atas file root dengan memindahkan namespace ke bagian atas seperti ini, yang use app.http controller / page controller pada baris 4. Nah, jangan perintah ini, maka baris 6 dan 7 tidak perlu menuliskan lengkap lagi seperti yang sebelumnya, tapi cukup
nama controller dan kelas, kemudian metodenya saja. Kemudian yang selanjutnya mengakses view dari controller. Nah, contohnya yang pertama saya akan modifikasi file pitch controller seperti ini. Metode index terdapat perintah return view welcome pada baris 9. Berarti saat metode ini diakses, tampilkan view welcome blade.php. Kemudian mengirim data ke view seperti ini caranya. Nah, di dalam metode tampil saya mengirim sebuah array ke view mahasiswa. Dapat dilihat caranya sama seperti dalam root, yakni menggunakan metode with. Ini view dari mahasiswa, hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya memindahkan file controller. Nah, secara default semua file controller berada di folder app.ttp controller. Untuk aplikasi yang besar bisa saja terdapat 10 atau 100 file controller. Jika sudah seperti ini, akan lebih baik jika file controller diatur ke dalam folder lanjutan agar lebih rapi. Nah, di sini sebagai percobaan membuat folder admin. Nah, jika sudah dipindahkan, maka hal yang harus diubah pertama adalah penulisan namespace pada baris 3 ini. Harus diubah sesuai dengan file berada saat ini pada baris 3. Yang tadinya app/http/controller kini ada tambahan \admin. Karena sekarang file pitch controller berada di folder admin. Nah, jika sudah, maka kelas controller sudah kembali bisa di-extend. Nah, agar bisa di-extend tadi kita menulis perintah pada baris 5. Kemudian cara mengakses file ini dari root. Cukup tambah nama folder admin ke dalam penulisan namespace seperti bawah. Nah, pada baris 4 perintah namespace diubah ada tambahan admin. Hasilnya seperti ini. Dan mengakses Laravel basket. Nah, untuk percobaan pertama tambahkan 2 metode. Coba vget dalam controller ini. Lalu membuat root untuk mengaksesnya. Rootnya seperti ini. Dan ini akses vget secara langsung. Nah, yang dimaksud secara langsung adalah menulis lengkap alamat namespace beserta kelas pada saat digunakan. Sebagai contoh, di Laravel terdapat str vget yang berisi berbagai metode yang berhubungan dengan pemrosesan string. Kelas str ini berada dalam alamat illuminate support str, sehingga pemanggilan metodenya adalah seperti ini. Nah, di baris 21 dan 23 saya menjalankan metode snake dan kebab. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian akses vget dengan perintah use. Nah, caranya dengan mendeklarasikan namespace dan nama di awal program menggunakan perintah use. Seperti baris 6. Nah, jika sudah perintah use illuminate pada baris 6, maka sepanjang kode program kita bisa langsung menulis nama kelas dan metode tanpa perlu menulis lengkap alamat vget. Kemudian mengakses external class. Nah, untuk percobaan kembali menggunakan pitch controller seperti ini.
Selanjutnya buat folder baru bernama coba. Di dalam folder ini kemudian buat kelas foo.php. Nah, pada baris 3 terdapat deklarasi namespace yang bersesuaian dengan alamat folder tempat file foo.php berada. Pada baris 5 ini membuat kelas foo yang berisi satu metode. Nah, kita akan mengakses kelas ini dalam controller seperti ini dan hasilnya seperti ini. Nah, sini pada baris 14 saya membuat variabel foo yang dipakai untuk menampung instance atau hasil pembuatan objek kelas foo. Pada baris 15 terdapat perintah untuk mengakses metode bar milik objek foo. Hasilnya seperti ini. Nah, jika menggunakan perintah use seperti ini, kurang lebih sama seperti yang di atas. Kemudian membuat controller dari PHP Artisan. Nah, untuk membuat controller dari PHP Artisan, kita memakai perintah. Nah, ini perintahnya, PHP Artisan make controller. Untuk minha ini adalah menu help, jadi kita bisa melihat fungsi apa saja yang tersedia. Nah, untuk cara penulisannya adalah seperti ini contohnya. PHP Artisan make controller, kita buat nama controller yaitu mahasiswa controller seperti ini. Nah, setelah berhasil kita buktikan dengan membuka folder app.htp controller seperti ini, pasti sudah ada. Kemudian isinya seperti ini. Nah, inilah struktur dasar controller yang dibuat menggunakan perintah PHP Artisan. Nah, terlihat sudah lengkap termasuk namespace dan use pada baris 5. Nah, selain itu terdapat satu perintah yaitu pada baris 5 ini, perintah untuk proses import kelas bernama request. Nah, dan yang terakhir adalah tugas. Nah, untuk tugas ini telah mengkonversi kode program yang dipakai agar alurnya menjadi root, kemudian controller, kemudian view. Yang dipakai adalah view yang mahasiswa galeri dosen yang kemarin. Nah, untuk web rootnya seperti ini. Nah, untuk web rootnya seperti ini. Baris 12 sampai 15. Nah, sini kurang lebih perintahnya sama dengan baris 7 sampai 10. Kita yang pertama alamat, kemudian nama controller, di sini saya menggunakan mahasiswa controller, kemudian kelas dan metodenya. Di sini saya menambahkan 4 metode yang berbeda-beda. Untuk kelas ini untuk web root, kemudian ini untuk mahasiswa controllernya. Nah, ini tampil mahasiswa seperti ini, sama seperti root yang sebelum-sebelumnya. Dan ini dosen, dan ini tampil galeri, dan ini tampil formasi. Sekarang kita akses saja. Pertama adalah halaman mahasiswa.
2. Nah, seperti ini. Jadi alurnya sudah berubah menjadi root, kemudian controller dulu, baru view. Dan ini data dosen, dan ini galeri, dan ini informasi. Informasi. Bentar. Sabar. Nah. Nah, seperti ini contohnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.